Baiklah, sekarang kita memasuki bagian baru dari kimia, yaitu tentang stoikiometri larutan. Sebelum memasuki bab ini, kalian harus menguasai konsep mol yang ada di bagian sebelumnya, karena kalian akan memakai konsep mol itu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di bagian ini. Pertama, ini adalah soal tentang rumus empiris dan rumus molekul. Apa yang dimaksud dengan rumus empiris dan molekul? Rumus empiris itu adalah rumus paling sederhana dari suatu senyawa. Sedangkan rumus molekul adalah rumus yang merupakan kelipatan dari rumus empirisnya. Jadi, misalkan saja untuk senyawa glukosa C6H12O6, ini rumus molekul. Sedangkan rumus empirisnya adalah, kalian bisa lihat itu kelipatan dari 6 semua, berarti ini bisa ditulis sebagai CH2O6. Ini rumus empiris. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal yang ada di depan ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi ada oksida nitrogen yang tidak diketahui, NXOY, yang kandungan nitrogennya 30,45%. Kita diminta menentukan rumus empiris dan rumus molekul jika MR-nya 92 gram per mol. Yang pertama, kita andaikan saja itu dari 30,45% dari 100 gram oksida nitrogennya. Berarti kita akan mendapatkan 30,45 gram nitrogen dan 69,55 gram oksigen. Karena kita tahu bahwa ARN itu 14, maka ini kita bagi dengan AR-nya masing-masing. Berarti ini bagi 16. Kalian bisa cek dengan menggunakan kalkulator kalian. Hasilnya di sini ada 2,175. Sedangkan di sini 4,34. Lalu kita bagi dengan mol terkecil. Karena di sini mol terkecilnya adalah 2,175. Berarti kita bagi 2,175, berarti di sini 1. Sedangkan ini 4,34 bagi 2,175 ini 1,99, atau kita bulatkan jadi 2. Maka untuk yang A, rumus empirisnya adalah 1:2 atau NO2. Sedangkan yang B, rumus molekul adalah kelipatan dari rumus empirisnya. Kita lihat di sini rumus empirisnya itu adalah 14 tambah 2 kali 16. Ini dikalikan N akan sama dengan 92. Ini 2 kali 16, 32. Berarti 46N sama dengan 92. Atau N sama dengan 2. Maka rumus molekulnya adalah NO2 dikali 2. Atau N2O4. Ini nomor 1 solusinya seperti demikian. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 2 untuk melihat bagaimana menggunakan stoikiometri di dalam reaksi kimia. Baik, ini soal nomor 2. Di sini kita diberikan reaksi dekomposisi dari kalium nitrat menjadi kalium oksida beserta gas nitrogen dan gas oksigen. Kita diberikan data 16,2 gram kalium nitrat dipanaskan. Lalu yang ditanya adalah jumlah massa K2O terbentuk dan volume gas O2 yang terbentuk. Untuk KAR-nya masing-masing, AR dari K itu 19, O itu 16. Sekarang yang pertama yang harus kita lakukan adalah
Seperti yang tadi dikatakan di awal, kenapa harus menguasai konsep mol untuk mengerjakan soal ini? Karena hal pertama yang pasti kalian harus lakukan adalah mengubah yang kalian ketahui menjadi mol dari yang diketahui. Jadi ini 16,2 gram, maka mol KNO3, oh ya ini ARN14, itu adalah 16,2 gram dibagi dengan 19 tambah 14 tambah 3 kali 16. Kalian bisa hitung ini dan ini dengan menggunakan kalkulator. Jawabannya adalah di sini 0,2 mol. Lalu kita menggunakan mol tersebut untuk yang ditanya. Jadi untuk yang A, yang ditanya adalah massa K2O yang terbentuk. Berarti kita membutuhkan perbandingan koefisiennya. Seperti kalian yang lihat di situ, yang kita mau cari adalah K2O. Berarti mol K2O 2 yang kita mau cari per 4 kali yang diketahui kali mol yang diketahui. Berarti ini 0,1 mol. Lalu masanya 0,1 mol dikali massa relatif dari K2O, berarti 2 kali 19 ditambah 16. Tahu ini jawaban akhirnya adalah 5,4 gram. Sedangkan untuk gas O2 yang terbentuk, yang B, awalnya sama. Berarti mol O2 itu sama dengan 5 per 4 dikali 0,2. Atau ini 0,25 mol. Berarti volumenya pada STP adalah 0,25 dikali 22,4, atau hasilnya adalah 5,6 liter. Jadi ini untuk pembahasan nomor 2 tentang stoikiometri biasa, stoikiometri yang hanya diberikan satu besaran saja. Jadi intinya adalah kalian menentukan mol dari yang diketahui, mengkonversinya ke mol yang ditanya, lalu mengubah dari mol yang ditanya ke besaran yang ditanyakan. Dalam soal ini massa dan volume pada STP. Selanjutnya kita akan melihat soal berikutnya mengenai variasi pembatas. Oke, ini soal ketiga. Jadi ada 10 gram kalsium direaksikan dengan 2,4 gram gas oksigen menjadi kalsium oksida. Kita diminta menentukan reaksi pembatas, massa CaO yang terbentuk, dan massa zat sisa. Apa itu reaksi pembatas? Jadi reaksi pembatas adalah reaksi yang akan habis. Seperti yang kalian lihat di soal ini, kita punya 2 reaksi. Tapi dari 2 reaksi itu pasti hanya ada 1 reaksi pembatas. Bagaimana cara menentukannya? Pertama-tama kita buat persamaan reaksinya dulu. Ini cukup mudah karena kalsium itu CaS tambah O2 gas menjadi CaO solid. Agar setara kita menambahkan 2 di sini dan 2 di sini. Sekarang ini 10 gram. Kalau dibagi dengan AR-nya yaitu 40, kita dapat ini 0,25. Sedangkan oksigennya 2,4 per 2 kali 16, 32, atau 0,075 mol. Sekarang untuk menentukan reaksi pembatasnya, kita bagi mol ini dengan koefisiennya. 0,25 bagi 2 itu kita taruh di atas sini saja karena tidak akan masuk ke perhitungan.
0,125, sedangkan 0,075 bagi 1 0,075. Dari situ hasil pembagian yang lebih kecil menandakan dia adalah reaksi pembatas. Jadi dalam hal ini reaksi pembatasnya adalah oksigen. Sekarang untuk massa CaO terbentuk dan massa zat sisa. Karena ini ada yang bereaksi dan tidak semuanya, ada yang tidak semua bereaksi, kita memakai mula-mula reaksi sisa. Pada mula-mula di sini belum ada yang terbentuk reaksi. Karena kita ini reaksi pembatasnya ini, berarti di sini bereaksi semua. Jumlah yang bereaksi logikanya seperti pada nomor sebelumnya. Berarti itu 2 yang kita mau cari per 1 dikali 0,075 atau 0,15 mol. Sedangkan yang CaO yang terbentuk 2 per 1 dikali 0,075 juga. Jadi logikanya akan selalu yang kita cari per yang diketahui koefisiennya dikali mol yang diketahui. Ini juga 0,15 mol. Jadi di sini sisa Ca-nya adalah 0,10 mol. Ini habis bereaksi. Sedangkan di sini 0,15 mol terbentuk. Untuk yang B, berarti kita bisa langsung 0,15 mol ini dikali dengan jumlah AR atau MR CaO 40 tambah 16, atau hasilnya adalah 8,4 gram. Sementara yang C, massa zat sisanya adalah otomatis zat sisanya adalah Ca sisa sama dengan 0,1 dikali 40 AR Ca, berarti sisanya adalah 4 gram. Ini untuk persoalan yang reaksi pembatas yang terhitung kesulitan mudah. Berikutnya kita akan melihat yang soal yang lebih sulit. Soal reaksi pembatas juga, tapi yang lebih sulit dari ini. Baiklah, ini soal nomor 4. Jadi ada 33 gram aluminium nitrit direaksikan dengan 53,5 gram amonium klorida menghasilkan aluminium klorida, gas nitrogen, dan air. Kita diminta menentukan massa setiap senyawa setelah reaksi. Jadi karena di sini kita hanya diberikan dalam bentuk kalimat, kita harus merumuskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Aluminium nitrit itu Al3+ dengan NO2-, maka ini akan jadi Al NO2 3 kali, terus tambah amonium klorida NH4+ dan Cl-, berarti ini langsung NH4Cl aqueous menjadi aluminium klorida Al3+ dan Cl-, berarti ini AlCl3 terus tambah gas nitrogen dan air. Karena kita diberikan 2 reaksi, berarti pasti ada reaksi pembatas lagi. Jadi kita akan memakai mula-mula reaksi selesai dan kita hitung dari MR-nya. Aluminium NO2 3 kali, kalian bisa hitung MR-nya, ini harusnya 165, ini 0,2 mol, sedangkan itu 53,5 1. Oh ya, sebelumnya kalau kalian lihat ini kita sudah membuat persamaan reaksinya tapi belum seimbang kiri dan kanan. Yang sama hanya Al sebelah kiri dan kanan 1. Jadi sebelum itu kita harus menyetarakan dulu
Kita lihat CL, di sini ada 3 CL. Sebelah kiri hanya ada CL dari amonium klorida, maka di sini harusnya 3. Lalu kita lanjut nitrogen. Di sini ada 2. Di sini ada 3 kali 1 3. Tambahin di sini 3 6. Berarti untuk menyamakan di sini harus 3N2. H2O. H2O di sini hanya 2. Di sini ada 12. Berarti di sini harus ada 6. Terakhir kita cek O-nya. 3 kali 2 6. Di sini juga ada 6. Berarti sudah setara. Kalau sudah setara, berarti kita baru bisa menyelesaikan, menentukan reaksi batas dengan cara yang sama seperti tadi. Ini dihapus dulu. Ini juga. Oke, ini 1/3. Kita tulis di atas lagi, atau 0,33. Sedangkan ini 0,2 dibagi 1, 0,2. Seperti kalian lihat di sini 0,2, di sini 0,33, berarti ini yang reaksi batas. Atau PP saja. Berarti di reaksi ini akan bereaksi semuanya. Yang di sini bereaksinya adalah 3/1 kali 0,2 atau 0,6. Ini habis bereaksi. Ini 1 kurang 0,6, 0,4 mol. Sedangkan AlCl3 nya di mula-mula jelas belum ada semua. AlCl3 nya adalah 1/1, berarti ini 0,2. Yang ini 3/1 kali 0,2, 0,6. Yang ada di sini 6/1 kali 0,2, 1,2 mol. Jadi di sini 0,2 mol, ini 0,6 mol, dan yang di sini 1,2 mol. Berarti jumlah yang di sini adalah 0,4. NH4Cl sisanya adalah 0,4 dikali 53,5. Yang ini 0,2 kali 27 tambah 35,5 kali 3, 0,6 dikali N2 nya berarti 28. Sedangkan ini 1,2 dikali 18. Silakan kalian bisa hitung masing-masing sebagai latihan. Jadi ini adalah solusi untuk yang nomor 4, masih tentang reaksi batas. Berikutnya kita akan lanjutkan ke soal terakhir mengenai hidrat, senyawa hidrat. Apa itu senyawa hidrat? Kita lihat di soal selanjutnya. Oke, ini soal terakhir. Jadi ada hidrat tembaga 2 sulfat CuSO4X2O dipanaskan sehingga terbentuk tembaga 2 sulfat anhidrat dan masanya berkurang 36%. Kita diminta menentukan rumus hidratnya, yaitu kita harus mencari nilai X. Seperti pada nomor yang sebelumnya, nomor 1, 36% ini kita anggap tembaga sulfatnya adalah 100 gram. Maka kita, kalau untuk dibuat persamaan, itu persamaan ini adalah di soal ini dipanaskan. Jadi ketika dipanaskan, airnya lepas. Kalau ini 100 gram, maka ini berkurang 36% itu adalah 36 gram dan itu adalah air yang lepas. Berarti di sini 64. Lalu seperti nomor 1, kita menghitung 4/mrCuSO4. Silahkan kalian hitung, ini 59,5, sedangkan ini 36/18. Untuk memudahkan perhitungan, kita bulatkan 159,5 ini ke 160. Dan 36/18 langsung dihitung. 64/160 ini 2/5. Supaya bulat dua-duanya kita kali 5/2. Ini 1 banding
Maka rumus hidratnya adalah CuSO4 5H2O. Jadi itu beberapa soal tentang stoikiometri larutan. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas dari matematika, yaitu identitas trigonometri. Silahkan di like jika dirasa membantu, dan di subscribe untuk mengetahui update-update yang akan datang. Terima kasih.